Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel bagi-bagi ilmu. Yuhu, pintar bersama. Nah, kita mau menjelaskan mengenai materi geografi tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ya, kita akan bahas bersama-sama ya. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya, menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim. 3. Mengklasifikasi berbagai tipe iklim. Keempat, menyajikan informasi tentang persebaran curah hujan di Indonesia. Lalu mengidentifikasi jenis-jenis vegetasi alam menurut iklim dan bentang alam serta persebarannya. Terakhir, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan iklim global, El Nino, La Nina, dan dampaknya terhadap kehidupan, gitu ya. Perhatikan gambar berikut nih, ada gambar apa nih kira-kira? Ya, benar banget, ini ada pelangi, ada awan, lalu ada taman bunga ya, terus banyak sekali pegunungan ya, hijau, vegetasi yang rapat ya. Ini aurora borealis. Ini biasanya ada di wilayah yang sedang mengalami musim salju atau daerah kutub selatan, kutub utara. Juga fenomena petir ya, petir geluduk yang berada di atas di atmosfer ya. Materinya mengenai pengertian atmosfer, terus kandungan gas di atmosfer, lalu sifat dan fungsi atmosfer, struktur lapisan atmosfer. Kita akan membahas cuaca dan juga iklim ya. Pengertian atmosfer. Atmos itu uap, sparia itu bulatan. Jadi atmosfer adalah apa coba? Kandungan gas di atmosfer yaitu ada berupa ada oksigen 20,95%, ada nitrogennya 78,08%, ada argon 0,93%. Dan di sini juga jelaskan bahwa ada zat-zat berupa zat metana, gas metana, ozon, hidrogen, xeon, helium, krypton, neon ya. Gitu. Sifat dan fungsi atmosfer. Yang pertama, sifat atmosfer itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat dirasakan, tidak dapat diraba. Jadi benar-benar tidak bisa semuanya. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat dirasakan, tidak dapat diraba. Lalu mudah bergerak, dapat ditekan, dapat berkembang. Lalu atmosfer juga memiliki sifat tidak ada batas pasti antara atmosfer dan angkasa luar, gitu ya. Fungsi atmosfer ini sendiri yaitu yang pertama menciptakan efek rumah kaca. Yang kedua, menjaga stabilitas suhu ruang, suhu siang dan malam.
Dan yang ketiga, melindungi bumi dari suhu dingin membeku ruang angkasa ya. Jadi ternyata atmosfer ini sangat baik sekali karena melindungi bumi. Intinya melindungi bumi, menjaga suhu juga ya. Ini adalah struktur lapisan atmosfer pakai bahasa Inggris. Ya, jadi lapisan yang paling bawah di bumi ya, itu sea level lautan ya. Terus kita beralih ada planetary boundary layer, batasannya kita ke troposfer yang rada bawah itu troposfer. Nah, di situ ada biasanya suka ada balon udara yang ada di situ. Terus kita naik ke troposfer itu biasanya pesawat, terus jet atau bukan jet ya, pesawat dan juga parasut yang suka lompat parasut itu berada di lapisan troposfer itu. Nah, troposfer juga itu ketinggiannya itu sampai Gunung Everest ya. Tuh, naik ke atas lagi ke stratosfer itu ada gelombang radio sonde, terus supersonic plane. Ya, pesawat supersonik yang cepet banget ya. Stratosfer itu stratopause, terus ada mesosfer. Mesosfer ini biasanya meteor jatuh atau enggak ada awan yang awan yang cepat sekali ya gitu ya. Terus naik ke atas lagi ada termosfer. Termosfer itu di situ ada polar light. Dan yang terakhir ada exosfer. Di situ ada satelit, ada polar light juga. Terus yang untuk astronot itu roket ya gitu ya. Itu struktur lapisan atmosfer. Jadi yang paling bawah troposfer, kedua stratosfer, ketiga mesosfer, keempat termosfer, yang terakhir exosfer. Karena paling luar exosfer gitu ya. Nah, ini untuk penjelasan troposfer itu sendiri. Lapisan terbawahnya ini adalah lapisan terbawah. Troposfer adalah lapisan terbawah, ketinggiannya 0 sampai 10 km. Lapisan yang paling tipis yaitu kurang lebih 15 km dari permukaan tanah. Terjadi peristiwa gradien termometrik. Lapisan tertingginya batas troposfer disebut tropopause. Dan yang terakhir terjadi peristiwa-peristiwa optik seperti angin, hujan, awan, dan juga halilintar. Dan juga pelangi ya. Ini bisa dilihat tuh benda-benda langit yang berada di lapisan troposfer. Ada pelangi, halilintar, awan, hujan ya, seperti itu. Naik lagi ke atas ada lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini yang pertama memiliki ketinggian 10 sampai 50 km. Nah, jalur penerbangan pesawat yang menggunakan mesin jet. Lalu yang ketiga, gas yang banyak terkonsentrasi adalah partikel sulfat dan ozon. Atau 3, semakin tinggi suhu semakin naik gitu ya. Batas antara stratosfer dan mesosfer adalah stratopause. Nah, itu ya. Bisa kelihatan ya suhunya sama ketinggiannya ketika suhu naik. Ketika ketinggian semakin naik, maka suhunya juga ikut naik ya gitu ya, berbanding lurus. Yang ketiga ada lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini sendiri berada pada ketinggian 50 sampai 80 km. Lalu lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor, lalu penurunan suhu 0,4 derajat
Celcius tiap 100 meter, suhu terendahnya yaitu kurang lebih 100 derajat Celcius, terdapat radio sonde atau pemantul gelombang radio, dan terakhir batas akhir lapisan ini adalah mesopause. Ya. Oke, ini adalah lapisan termosfer. Lapisan pada ketinggian 80-400 km. Semakin tinggi, suhu semakin naik. Terdapat lapisan ionosfer yang mengandung ion dan elektron. Fenomena yang dapat kita jumpai, cahaya kutub, pelangi, fata morgana, kilat, dan juga halo. Ini ada gambar-gambarnya ya. Oh, ternyata pelangi juga bisa ditemukan di termosfer ya. Tadi yang pertama juga di troposfer, di termosfer juga ada cahaya kutub, kilat, halo. Cahaya kutub itu adalah aurora ya, terus ada fata morgana, kilat, dan juga halo. Halo itu terlihat seperti matahari cahaya tapi membentuk bulatan, itu namanya halo. Tuh. Yang terakhir adalah eksosfer, lapisan yang paling terluar ya. Yang pertama, lapisannya pada ketinggian lebih dari 400 km. Lapisan terluar dari atmosfer bumi, disebut pula ruang antar planet dan geostasioner, tempat terjadi kehancuran meteor dari luang angkasa. Jadi yang berada di garda terdepan untuk kehancuran meteor itu adalah eksosfer ya. Kesimpulannya, atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelubungi bulatan bumi. Fungsi dari atmosfer antara lain melindungi bumi dari sinar ultraviolet dan benda asing yang akan menabrak bumi. Lapisan atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ya. Sekian penjelasan mengenai dinamika atmosfer dan pemanfaatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan bagi yang ingin bertanya ataupun memberikan saran dan kritiknya melalui komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.